Pak Bahlil sedikit Pak terkait itu Pak yang foto Bapak viral itu. Nanti setelah itu ya. Aduh, indah juga hidup ya kalau begitu ya. Bodoh amat, rakyat mah susah-susah aja, yang penting gua senang mamen. Main saweran, ambil korupsi sana, korupsi sini. Itu bukan ya Mas Esa ngomong-ngomong itu cuman kedok. Orang pasti bercanda ini. Padahal memang beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Mengenai foto Pak Bahlil yang viral banget itu saat sedang nelpon dan di sampingnya ada minuman whisky yang mahal sekali itu, dan akhirnya viral di media sosial ya dan dikomentari oleh banyak orang. Apakah benar itu Pak Bahlil atau bukan? Nah, lucunya lagi di sini ada dari kader Golkar yang justru melaporkan orang yang menyebarkan foto tersebut ya dengan alasan bahwasanya itu foto editan, tapi dikonfirmasi oleh Bang Surya yang dimana beliau mengatakan bahwasanya itu asli. Nah teman-teman semua, tentu hal ini mengagetkan kita semua ya, di mana beliau adalah seorang menteri dan juga ketum Golkar yang harusnya mencerminkan orang yang benar-benar baik lah ya setidaknya ya, walaupun itu adalah hak privasi beliau, tapi nyatanya itu tersebar dan menjadi konsumsi publik yang tentunya menjadi contoh yang cukup sangat tidak baik. Jadi kalau menurut kalian pantas atau tidak pantas? Tentu tidak pantas lah ya. Nah teman-teman semua, ini kita persilahkan para netizen mengkomentarinya. Dan juga kita akan membahas mengenai para pendemo, begitu juga tentang Kaesang yang pulang pergi ke US menggunakan jet pribadi dan lewat dari Bea Cukai. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Pak Bahlil sedikit Pak terkait itu Pak yang foto Bapak viral itu. Nanti setelah itu ya. Aku heran tengok dia setiap hari lewat di beranda aku. Cuma nampaknya ada mirip sama orang nih. Siapa ya? Coba kalian komen penonton. Mirip siapa dia nih? Bang, bahas Pak Bahlil yang lagi minum alkohol mahal dong. Pak Bahlil ketua Golkar yang baru ramai dikritik karena tersebar foto dirinya dengan minuman alkohol mahal. Menariknya, viralnya foto Pak Bahlil ini berbarengan dengan gugatan tentang pembatalan Bahlil menjadi ketua umum Golkar. Pakar informatika Roy Suryo sudah mengkonfirmasi bahwa foto yang beredar itu foto asli dan bukan editan. Menariknya, netizen fokus dan membahas pada alkohol jenis whisky Habiki dari Jepang yang ternyata satu botol alkohol itu seharga 38-20 juta rupiah. Menariknya, salah satu kader Golkar melaporkan orang yang menyebarkan foto tersebut. Menurut mereka bahwa yang ada di foto tersebut bukan Bahlil, karena Bahlil adalah orang taat, tidak mungkin meminum minuman keras. Mungkin kalau seperti itu bisa jadi memang benar itu bukan Pak Bahlil, tapi mungkin Pak Bahlil. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Gila tuh si ketum. Hah? Ketum pon yang banyak angkernya. Lagi rame. Dia minum minuman mahal. Wih, mentang-mentang baru jadi ketum, gila. Doski celeng men. Baok doi, baok. Aduh, indah juga hidup ya kalau begitu ya. Ya, kalau bahas sekarang nih abis nokip. Ya gak? Tinggal paling perasa nih. Bodoh amat, rakyat mah susah-susah aja, yang penting gua senang mamen. Kan begitu. Ketum yang baru diangkat, yang pohonnya banyak angkernya.
Aduh, ngeri-ngeri sedap ini ya teman-teman semua. Tapi ya nyatanya Pak Bahlil juga sampai saat ini belum mengkonfirmasi ya. Setiap ditanya juga sama wartawan malah justru menghindar begitu kan. Yang harusnya memang beliau harus konfirmasi tuh, ini benar atau enggak, bagaimana gitu kan kejadiannya gitu, kok bisa seperti itu gitu kan. Ya begitulah teman-teman semua. Makanya kita selalu berdoa ya untuk bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar baik, benar-benar mikirin rakyat, bukan malah justru mikirin kebahagiaannya sendiri gitu. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Main saweran, ambil korupsi sana, korupsi sini. Itu bukan jualan pisang Mas itu. Apa? Kalau itu jualan pisang bukan. Ya, bukan ya. Pisang tuh kedok. Dibongkar sendiri. Ya Mas Kaisang ngomong-ngomong itu cuman kedok. Orang pasti bercanda ini. Padahal memang beneran. Iya dari pisang bisa sekaya ini. Orang-orang pasti Mas Kaisang ini bisa banget bercandanya gitu. Tapi secara tidak langsung itu mengakui sendiri ya guys ya. Bener nggak sih? Bener lah. Setelah lihat siapa pemilik private jet yang kemarin viral ke Amerika, gue jadi mikir kenapa dulu shop ditutup tapi yang satunya enggak. Cuma mikir loh ya. Terus satu lagi, gak usah pamer-pamer deh di atas private jet. Itu uangnya dari bocil-bocil yang top up game. Asli keponakan gue aja sekarang gak doyan dikasih duit cash. Maunya top up e-wallet buat top up game. Sama itu juga uangnya dari paylater tuh. Produk andalan startup masa kini yang bikin orang Indonesia tambah miskin. Banyak kan teman kalian, relasi sanak saudara kalian yang kelilit paylater. Banyak kan? Pantesan ada satu toko online yang berjaya banget. Ternyata deket kan. Nah, ini yang gue maksud kemarin, kenapa semakin tinggi jabatan seseorang semakin harus berhati-hati dalam bersosial media. Karena semakin tinggi jabatan seseorang akan semakin banyak mata yang melihat dan menilai gitu. Cuman gara-gara satu postingan yang maksudnya itu mungkin bukan flexing atau flexing juga gue nggak tahu ya, yang mungkin maksudnya adalah mau membagikan nih kepada masyarakat tentang daily life-nya dia gitu ya, tapi imbasnya tuh kayak gini kemana-mana. Akhirnya video lama kayak tadi aja tuh viral lagi gitu, jadi banyak banget mata yang nilai gitu. Tapi ngomongin video yang tadi ya, jujur gue iri atau enggak sama Erina? Iri banget gue. Karena kenapa? Karena menurut gue itu adalah sesuatu yang nggak adil ya buat masyarakat gitu. Kalian pernah tahu nggak yang kasus kemarin tuh yang ada ibu-ibu pulang dari luar negeri, dari Singapura atau di mana gitu, terus pulang cuman bawa coklat yang bermaksudnya tuh buat oleh-oleh gitu. Ternyata diperiksa di bea cukai dan disuruh bayar berapa juta untuk coklat itu, dan akhirnya si ibu ini daripada membayar segitu besar ya, akhirnya udah coklat ini disuruh si petugasnya udah buat lu aja gitu, daripada gue suruh bayar sejumlah yang besar gitu cuma demi coklat gitu kan. Padahal itu niatnya cuman oleh-oleh, itu bukan barang branded guys, itu cuman oleh-oleh ya. Jadi kayak sekarang nih masyarakat biasa kalau mau ke luar negeri ya, jangankan beli tas branded, jangankan beli barang branded ya yang harganya mungkin puluhan juta atau bahkan ratusan juta, jangankan beli itu, beli oleh-oleh aja mereka tuh pada mikir bawanya gimana, ntar disuruh bayar bea cukai itu berapa segala macem gitu. Nah tahu privilege-nya seperti ini kan, turun dari jet pribadi langsung naik mobil langsung pulang gitu kan, nggak melewati bea cukai lagi, nggak melewati tetek bengek lagi, yang harusnya itu adalah menjadi peraturan penerbangan gitu kan. Gue mau nitip satu dong mbak, satu atau dua gitu kalau misalnya memang lagi ke luar negeri lagi gitu, mau nitip gitu, daripada misalnya gue lagi ke luar negeri terus mau beli sesuatu yang branded, itu harus mikir-mikir gitu kan, mendingan gue nitip aja ke Mbak Erina deh, boleh nggak? Nah cocok pas ada komentar kayak gini, soalnya ini banyak sebenarnya, ini sampel aja. Karena komentar kayak gini banyak, jadi sekalian saya ingin mengomentari balik supaya kita belajar bareng-bareng deh, dan kita membiasakan cara mengkritik dan berpikir kritis tentang negara. Bahwa kalau kita sedang mengkritik negara, entah pejabatnya, entah lembaganya, kita tidak sedang dalam kebencian, tapi memang kita harus lihat kontennya, lihat kebijakannya. Kalau misalnya kita kritik Pak Jokowi, ya itu karena kebijakan dia, bukan kita benci sama orangnya. Kalau mengkritik MK, putusan 90 memang buruk, tapi putusan 60-70 ini dibaca baik-baik dulu dan kemudian kita putuskan mau diapresiasi atau tidak. Itulah cara untuk berpikir kritis sebenarnya. Jadi jangan disamaratakan terus, dan juga kita tidak dalam konteks hujat menghujat kan, tapi dianalisis. Banyak para penyembah tukang kayu itu ya menghina-hina atau mengkelece-kelecehin orang demo. Saya kasih tahu kamu ya, itu kamu sesembahan kamu, berhala kamu si tukang kayu itu
ya itu karena produk demo 98 sehingga terjadinya reformasi, ya. Kemudian ada pemilihan umum di tahun 2004 pertama kali, itu kan produk dari demo. Kalau nggak ada demo, nggak mungkin itu tukang kayu itu jadi sesembahan. Otak-otak, otoriter. Makanya teman-teman, ya minimal kalau misalnya kita pendidikan kita kurang atau bagaimana, ya kita baca-baca buku lah, atau baca-baca, HP-mu dipakai, buka Wikipedia, ya kan, buka sejarah bangsa, biar kita masuk ke kepala kita, atau tonton video-video tentang sejarah bangsa, biar kita mengerti dan paham. Jadi gitu aja ya teman-teman. Jadi stoplah kalian itu ya mendewa-dewakan seseorang seolah-olah mereka itu tidak pernah salah, ya kan, selalu benar, ya. Kalian jadikan berhala, itu nggak benar bos, berpikir seperti itu teman-teman ya. Itu aja sih. Dari mana kalian tahu bahwa setiap keputusan di DPR itu? Gak usah banyak drama lah. Udah jelas-jelas Kim bagian dari Pak Jokowi juga. Anaknya satu wapres diusung sama Kim. Satunya lagi ketua dari partai bagian dari Kim. Menteri-menteri sekarang mostly dari Kim partainya. DPR sebagian besar itu dari Kim. Ini lu pura-pura nggak tahu aja atau denial. Pak Mulyono juga nggak mungkin terang-terangan lah komunikasiinnya apa yang ia mau. Oke, mbaknya pro dinasti politik. Yang pertama gue turut berduka ya apabila ada dari keluarga mbaknya kayak anak, saudara yang punya cita-cita besar jadi presiden dan lain sebagainya. Mbaknya yang memutuskan mimpi anak atau keluarganya sendiri. Jangan itu bagian Jan Etes, jangan itu bagian Kaesang. Negara macam apa? Ini negara demokrasi. Dan yang paling masalah statementnya adalah kalau kerjanya bagus gak apa-apa. Masalahnya ini dinasti iya, kerjanya jelek juga iya. Ya rakyat berhak lah untuk memilih siapa yang ia mau. Bukan disuguhin yang Pak Presiden mau, Pak Mulyono mau. Ya tapi kebayang lah, maksudnya cara pikirnya, aksi sekeos ini, masyarakat yang semarah ini, dikerucutin sebatas PDIP, Anies, Ahok. Padahal monopoli kekuasaannya tuh kelihatan banget. Ini kita ngebela demokrasi, bukan ngebela Anies, PDIP, Ahok. Ada 150 kota kosong. Demokrasi macam apa rakyat disuguhin sama kota kosong? Kalau nggak calon yang nggak bener atau calon boneka. GWS deh, gue nggak ngerti anjir. Kita pengen demokrasi yang sehat. Lu bayangin 150 kota kosong dimonopoli sama Kim. Di atas tanah-tanah yang banyak kekayaan alamnya pula. Buset, anjir. GWS. Lu pernah tahu nggak kenapa si Mulyono kelihatannya maksa DPR untuk Pilkada 2024 ini make putusan dari MA? Kalau menurut gua, itu karena sekali dayung dua pulau tercapai. Anak bontotnya bisa maju jadi calon gubernur, sedangkan PDIP-nya nggak bisa nyalonin siapapun karena kurang kursi di DPR. Tapi sayangnya, rakyat udah keburu tahu pola permainan kotor itu karena kasus revisi batasan umur di MK untuk cawapres kemarin-kemarin yang bikin emosi jiwa. Dan nggak mau keulang lagi di pilkada sekarang. Makanya rakyat bereaksi keras dengan demo kemarin. Bahkan di beberapa daerah tuh sampai hari ini loh demonya itu. Nah, untuk isu yang beredar kemarin pas revisi batasan umur cawapres, katanya biar anak muda itu bisa dapat panggung. Nyatanya apa? Mana anak muda lainnya yang ikut kontestasi pilpres selain anak sulungnya si Mulyono? Jadi wajar kalau rakyat pada mikir revisi batasan umur cawapres itu dibikin khusus untuk anak sulungnya Mulyono. Nah, karena sekarang KPU-nya mutusin untuk ngikutin putusan MK, jadinya semua parpol di Indonesia bisa calonin jagoannya masing-masing. Asalkan ketemu angka kalau nggak salah itu 7,5% untuk Jakarta, dari yang awalnya 20%. Efeknya apa? Menurut gua, koalisi 12 parpol yang udah capek-capek dibikin sama si Mulyono untuk matiin pergerakannya PDIP, auto bubar. Dan politik sandera yang dimainin si Mulyono jadi nggak serem lagi. Lagian, masa Jakmania mau dipimpin sama Boboto? Apalagi jejak digitalnya RK, ada yang ngejelek-jelekin Jakarta dan ngeremehin Persija. Itu banyak banget bertebaran di sosial media. Jadi, mari kita sukseskan Pilkada Jakarta dengan memilih supporter Persija sebagai pemimpinnya, bukan Boboto. Apa lo? Jokowi ini benar-benar kamu itu sudah sangat menyebalkan. Kamu sudah sangat memusingkan rakyat Indonesia. Kamu jelas-jelas mengangkangi konstitusi. Masih aja ngeles. Nggak tahu, bukan urusan saya. Lah terus ngapain lu jadi presiden kalau nggak tahu apa-apa lu? Yang benar aja lu jadi presiden. Iya kan?
Ini rakyat udah emosi semua. Karena kenapa? Konstitusi ini yang kau bangun hanya lu melegalkan you punya dinasti. Jadi lu harus sadar bahwa Anda itu diangkat jadi presiden, dipilih oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan umum agar berkhidmat kepada rakyat, bukan mengkhianati rakyat Indonesia, bukan mengkhianati konstitusi. Emang kamu presiden brengsek, brutal, amburadul, kurang ajar kamu. Tuntutannya apa, Pak? Tuntutannya tangkap Bobby. Ini mau disampaikan kepada rakyat dari Sabang sampai Merauke bahwa kondisi Republik tidak sedang baik-baik saja. Bisa dilihat di Sumatera Utara bagaimana upaya pemerintah melalui Jokowi, suka tidak suka, terang tidak terang, sudah mengorganisir, mengkoordinasi agar kota Medan, bahkan Sumatera Utara bahkan kota kosong. Apa ini? Apa orang Medan ini semua bodoh? Sehingga mau mengikut perintah yang tidak berpihak kepada pendiri bangsa ini. Ini mau kita sampaikan sehingga kita datang ke tempat ini, Jalan Kapten Maulana ini. Ya, begitulah yang terjadi saat ini teman-teman semua. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Maka kita semua harus tetap menjaganya, pertahankan kedaulatan rakyat, dan juga terus jaga putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sekian dari gua, Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.